KRL? Udah. Sekarang kayaknya gue mau cerita pengalaman gue pertama kali naik Transjakarta. BTW, kayak yang banyak gue ceritain, gue kuliah di Jakarta dan sering bolak-balik ke kampus. Selama ngampus di Jakarta, gue belum pernah sekalipun naik Transjakarta. Jadi ini pertama kalinya gue naik Transjakarta. Ceritanya tuh kira-kira bulan kemarin. Gue disuruh ambil paket sembako sama ibu gue. Paketnya itu ada di kantornya kakak ipar gue yang ada di Salemba. Dan gue disuruh ambil paketnya ke sana bareng temen gue. Panggil aja namanya Bayu. Gue bareng Bayu ke sana naik KRL karena kalau naik motor kita nggak tahu jalan. Kan ada map bang. Nggak tahu kenapa ya. Di kepala kita tuh kayaknya udah ditanam kalau lebih takut ketilang polisi ketimbang salah jalan. Oke, singkat cerita kita sampai di lokasi dan ketemu kakak ipar gua dulu. Karena kakak ipar gua mau konfirmasi ke yang ngurus paket sembakonya. Abis itu kakak ipar gua mesenin kurir buat angkut paketnya. Kita nggak bisa angkut paketnya gitu aja, karena jumlahnya itu sekitar 100 paket. Kalau dibopong berdua, mungkin kita udah mending soy duluan. Jadi harus pakai mobil. Oke, abis masukin paketnya ke dalam mobil, si Bayu jalan duluan bareng abang sopirnya, sedangkan gua pulang sendiri. Kebetulan banget lokasi kantornya dekat sama halte Transjakarta, jadi gua bisa nyobain naik Transjakarta. Halte yang dekat lokasinya itu namanya halte Salemba UI. Dari halte Salemba UI, gua pikir bisa naik bis yang ke arah halte deket stasiun Matraman. Ternyata emang bisa. BTW, gue ke stasiun Matraman karena Transjakarta rutenya cuma ada di Jakarta aja. Jadi harus naik transportasi lain buat pulang. Apalagi rumah gue beda kota. Oke guys, setelah itu gue jalan ke halte dan nge-tap kartu buat masuk ke haltenya. Awalnya gue bingung harus naik bis yang mana, karena gue baru pertama kali. Ini pun gue iseng-iseng pengen nyoba. Tapi bodohnya gua nggak cari tahu dulu. Daripada kebodohan gua ini bikin gua nyasar dan nggak bisa pulang, akhirnya gua nanya ke petugasnya. Gua nanya ke petugas yang lagi jaga di situ. Cuma petugasnya agak jutek. Kamu bisa naik yang mana aja? Dengan muka datar, gua ikutin aja arahan si petugasnya. Gua naik ke bisnya dan langsung duduk. Pas duduk gua ngerasa ada yang aneh. Soalnya di sekeliling gua cewek semua dan sampai akhirnya gua disamperin sama mbak-mbak. Mas, ini tempat duduk untuk perempuan. Gimana? Tempat duduk mas ada di belakang. Sumpah gua nggak tahu sama sekali kalau itu tuh khusus perempuan. Gua di situ malu banget. Bayangin aja, bisa-bisanya lu pede banget, tapi ternyata lu kocak karena salah tempat duduk. Tapi untung aja orang-orang di situ cuek. Mereka kayak ya udah aja biasa. Jadi gua nggak ngerasa lah. Oke, selama perjalanan aman aja dan nggak ada masalah apa-apa. Tapi pas udah nyampe halte Matraman, gua turun sambil melihat sekitar. Ini stasiunnya mana? Mbak, kalau halte yang ada stasiun Matramannya di mana ya, Mbak? Kalau itu beberapa halte lagi dari sini, Mas. Ternyata setelah gua tanya-tanya dan lihat-lihat lagi rutenya, gua salah. Gua tuh awalnya mikir kalau gua tinggal turun aja di halte Matraman. Tapi yang gak gua tahu adalah halte Matraman itu banyak dan halte yang gua tuju itu masih beberapa halte lagi. Gua di situ udah males banget. Tapi mau gimana lagi? Jadi habis itu gua naik lagi dan gak mikirin gua harus turun di mana. Tapi yang jelas cari halte yang dekat stasiun Matraman. Di situ gua bener-bener fokus supaya gak kelewat. Gak lama, sekitar 4 atau 5 halte dari halte Matraman yang pertama, gua udah nyampe di halte yang gua tuju. Gua lupa nama haltenya apa, tapi haltenya ini emang udah terintegrasi sama stasiunnya. Jadi lo tinggal naik ke JPO, abis itu turun dan langsung ada di depan stasiun Matraman. Jujur gue puas sih walaupun dapat pengalaman kayak gitu, karena bisa jadi konten soalnya. Hehehe.
Oke, itu aja yang gue omongin. Makasih yang udah nonton.